thank you, Freddy. Ya, selamat malam pria-pria terbahagia di dunia. Ya, terima kasih para peserta sudah hadir malam ini. Nama saya Joni Wijaya ya, dari Departemen VICT Nasional. Saya malam ini ditemanin oleh teman saya, Bro Diceng juga, Deputi Departemen VICT ya. Ya, malam ini ada program dari VICT, Majalah Voice menaburkasi A Story of Chapter President. Jadi yang bersaksi ada Chapter President. Nanti para pesaksi, kesaksiannya akan kami upload ke YouTube ya. Jadi tolong memberikan terbaik, kesaksian terbaik, durasi 7-10 menit. Misalnya teman-teman merasa kesaksiannya nggak mau di-upload ke YouTube, boleh ke kasih saya. Oke, kita akan mulai malam ini. Saya mulai dari Pak Fandi Darmawan, Chapter Presiden BHI itu Bundaran HI 10 ya, yang dari Regional DKI 3. Silakan Pak Fandi. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi bulan Juli lalu itu saya mengalami lower back pain, di mana di masa tersulitnya itu saya sampai terkapar di tempat tidur, nggak bisa bangun. Jadi kalau mau bangun tidur itu harus butuh waktu 10 menit, 5-10 menit untuk bisa berdiri normal. Jadi saya harus cari posisi yang nyaman. Jadi awal ceritanya kenapa saya bisa kenal lower back pain itu, jadi waktu itu saya lagi nge-jam project, saya badan kurang fit, kayak flu pegal-pegal gitu, saya memutuskan untuk pergi massage. Terus sama di kop. Waktu di kop itu saya berasa di area tulang punggung saya ini, pinggang saya ini merasa nggak nyaman. Setelah di kop, saya merasa wah saraf saya sepertinya ada yang bermasalah nih, merasa nggak nyaman aja gitu. Singkat cerita, selang beberapa hari itu tiba-tiba terjadi keluhan di pinggang saya ini. Jadi ketika saya mau duduk itu tiba-tiba sakit sekali, ketarik. Akhirnya saya sempat nanya sama teman saya discuss, dia juga pernah mengalaminya, dia rujuk ke seorang dokter fisioterapi di Jakarta Barat. Akhirnya saya buat janji pergi untuk fisioterapi. Saya nggak ngerti itu fisioterapi seperti apa. Singkat cerita, waktu penanganan itu ternyata fisioterapi itu ditusuk jarum. Saya pikir cuma 1-2 gitu ya kan. Ternyata fisioterapi yang saya lakukan itu hampir 10. Jadi saya ditusuk jarum sama ada alatnya supaya getar-getar gitu. Dokternya bilang, ini saraf kamu kaku banget nih. Kaku sama ada skoliosis, dia bilang. Makanya lower back pain saya ini kena, dia bilang gitu. Puji Tuhan setelah melakukan fisioterapi dan dikasih obat itu enakan. Jadi selama 1 minggu itu saya disuruh minum obat, vitamin, dan obat. Setelah fisioterapi, saya jalan udah enakan tuh Pak. Kemudian besokannya ada mama saya pesan galon aqua, jadi minta tolong saya angkat. Saya lupa ternyata pas saya ambil galon itu, saya tarik, ternyata lower back pain ini saya makin parah, ketarik bunyi gitu. Wah, di situ saya teriak karena sakit banget. Akhirnya ya udah saya istirahat, nggak kemana-mana, saya di rumah, saya istirahat. Saya mau naik tangga pun susah, mau gerak pun susah. Jadi kalau udah duduk itu atau udah tiduran rebahan itu udah malas ngapa-ngapain. Karena ketika saya gerak dikit aja itu pasti sakit. Jadi sangat-sangat menderita gitu. Terus teman saya menyarankan lagi untuk pergi ke Sinse. Coba kamu pergi ke Sinse di daerah Muara Karang. Dia ada terapi listrik gitu. Akhirnya saya buat janji, saya datang ke Sinse tersebut. Ya, terus dia bilang setelah ditanganin udah mendingan, udah enakan. Terus dia bilang, ini pasti kamu pernah jatuh, dia bilang. Tulang ekor kamu bengkok, dia bilang gitu, dicek. Waduh, kamu harus terapi lagi ke sini, dia bilang. Nggak bisa cuma sekali ya, dia bilang. Ya udah, tapi saat di terapi itu sudah enakan. Anehnya lagi setelah enakan, beberapa hari kemudian justru itu makin parah.
makin parah dalam arti begini, yang saya ceritakan di awal bahwa yang terparah itu ketika saya bangun atau mau tidur, bangun tidur itu ketika bangun itu yang saya alami adalah butuh waktu effort yang luar biasa untuk bisa bangun. Jadi kalau orang normal kan bangun tidur langsung berdiri gitu. Nah ini saya nggak bisa. Dari tiduran saya harus pelan-pelan geser badan. Itu saya lihat waktu 5-10 menit. Misalkan saya mengambil handphone jaraknya 1 meter dari saya, ya itu butuh effort. Karena sakitnya luar biasa. Saya sempat sharing sama teman saya yang kasih saran untuk ke dokter, itu saya bilang, aduh ini gimana nih, saya bilang. Sakit lagi kambuh, saya bilang. Makin parah, saya bilang. Sangat-sangat parah, maksudnya lebih sakit dari awal yang saya rasain. Kalau hari pertama itu ke dokter sembuh, terus kemudian ke sise udah enakan. Nah, pas yang ketiga ini udah benar-benar sakit. Saya berusaha browsing, saya cari itu yang apa ahli-ahli kretek-kretek gitu, saya coba usaha DM, ternyata nggak direspon. Saya sempat hilang harapan, sempat hilang, aduh, udah ini mungkin akhir dari hidup saya. Karena itu nggak bisa ngapa-ngapain, ngebangunnya susah, nggak bisa produktif lagi, saya pikir. Terus teman saya cuma bilang gini, pilihan cuma satu, bilang benar-benar rest, dalam arti benar-benar mengandalkan Tuhan, atau operasi, dia bilang gitu. Ada asuransi nggak? Ada, saya bilang gitu. Ya udah, pilihannya cuma itu, dia bilang. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil pilihan yang pertama, yaitu rest di dalam Tuhan. Saya benar-benar berserah di dalam Tuhan. Kemudian ya teman saya saranin, udah mendingan kamu denger YouTube aja tentang kesembuhan, tentang healing. Ya udah, saya dengerin tuh. Saya dengerin, terus tiba-tiba Roh Kudus ingatin saya tentang kesaksian seorang hamba Tuhan di Amerika, Andrew Womack, yang cerita bahwa ketika dia di hutan, kakinya patah. Kakinya patah, dia harus berjalan berkilo-kilometer, berjam-jam-jam, sambil dia perkatakan firman. Dia perkatakan firman bahwa oleh kuasa bilur-bilur Yesus, bahwa kakinya sudah sembuh. Nah, meskipun dia perkatakan tersebut, namun selama berkilo-kilometer itu, kakinya masih ngeplek. Namun pada akhirnya, dia kesaksian bahwa setelah itu, setelah dia perkatakan firman, kakinya sembuh normal. Jadi ketika saya dengar firman Tuhan di YouTube, seperti ada sesuatu yang bangkit dalam hati saya, seperti ada sesuatu yang bergejolak. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Terus saya ingat bahwa di 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. Telah sembuh, bukan akan sembuh, tapi telah sembuh. Jadi, saya perkatakan firman. Saya percaya oleh kata bilur-bilur Yesus saya telah sembuh, meskipun pinggang saya ini masih sakit. Jadi ketika saya tiduran itu, saya perkatakan firman, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, saraf saya sudah sembuh. Tapi yang terjadi adalah tetap sakit. Ya kan? Kemudian, saya tetap perkataan firman tersebut, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, saraf saya sudah sembuh. Kemudian nggak berapa lama itu saya seperti dapat hikmat dari Tuhan. Dapat hikmat itu saya melakukan gerakan stretching, dan gerakannya itu aneh. Kalau disuruh lakukan lagi, saya tuh lupa ingat gitu. Tapi saya mau taat, saya percaya itu dari Tuhan. Jadi sambil melakukan stretching tersebut, saya perkatakan firman, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Kalau ditanya sakit nggak? Masih sakit. Tapi ketika saya perkatakan firman terus, namun yang sakit, yang awalnya sakit itu lama-lama berkurang. Jadi ketika saya melakukan stretching tersebut, saya merasakan saraf saya itu yang awalnya seperti kusut itu seperti normal lagi, bunyi gitu. Kurang lebih saya melakukan stretching itu sekitar 10-15 menit. Saya bilang setelah 15 menit saya melakukan stretching, itu saya udah bisa normal berdiri. Udah bisa berdiri, saya berjalan, naik turun tangga, udah mulai bisa normal. 90% udah oke. Saya chat teman saya, beneran rest nih. Saya kesaksian bahwa, saya udah sembuh nih, saya bilang. Udah enakan, saya bilang gitu. Oh ya?
berarti berhasil dong, benar-benar rest aja, bukan mengandalkan manusia gitu. Terus besokan paginya saya lari pagi di Permata Buana, saya ketemu dia ngeliatin saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lu beneran udah sembuh? Bener, ini buktinya di sini, saya bilang. Ya udah, akhirnya kita lari bareng, dia sampai nggak percaya, sedikit nggak percaya gitu, kayak dia ngeliatin, lu beneran sakit? Ya bener lah, kan tahu, ke dokter iya, ke sensei iya, saya bilang gitu. Jadi saya ingin kesaksian bahwa ya kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kesembuhan yang Tuhan berikan itu sempurna, ya kan. Kemudian yang saya takutin tuh karena saya mulai fitness. Jadi setelah saya sembuh dari lower back pain, saya fitness. Sedikit ada ketakutan karena saya ingat sering mengalami ketarik di pinggang saya ini. Jadi selama saya fitness sampai sekarang ini, puji Tuhan, saraf saya udah normal, tidak ada lagi saraf kejepit, semua normal. Semua karena kebaikan Tuhan. Jadi ketika Tuhan sembuhin itu nggak setengah-setengah gitu. Saya percaya bahwa ini karena kebaikan Tuhan, supaya saya ini menjadi saksi Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu masih bekerja sampai saat ini. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, thank you, Bro Fandi. Oke, Bro Diceng, silakan untuk menambahkan. Ya, Bro Fandi, mujizat selalu ada ya bagi setiap orang yang percaya dan memiliki iman untuk kesembuhan. Amin. Kesaksiannya sangat memberkati, Pak. Jadi mengingatkan kita yang dalam kesulitan apapun atau dalam sakit apapun, tetap ngandalin Tuhan di dalam hidup kita. Thank you, Bevandi. Luar biasa. Ya, Iya, luar biasa ya kesaksian Bro Fandi ya. Tetap memperkatakan firman Tuhan ya. Yes. Walaupun belum melihat, Yes. ya, belum melihat kejadian, tapi tetap memperkatakan firman Tuhan, sehingga Tuhan bisa memberi hikmat ya, tidak melalui audible, tapi melalui hikmatnya, sehingga bisa ada hikmat untuk melakukan gerakan tadi ya, gerakan ya. Yeah. Ya, luar biasa untuk kesaksian, sehingga bisa terjadi mukjizat kesembuhan. Oke, thank you Pak Fandi untuk kesaksian. Teman-teman kasih tepuk tangan dong, applause buat Pak Fandi dari DKI 3. Ya.